Retno adalah seorang perempuan berusia 40 tahun yang hidup di sebuah desa yang terkenal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Desa itu tenang, terletak di antara sawah dan pepohonan yang rindang. Ya, bisa dikatakan hutan lebat dengan udara yang selalu terasa lembab dan sunyi. Meski desa ini tampak damai di siang hari, ketika malam tiba, suasana berubah menjadi penuh misteri. Banyak warga percaya bahwa desa ini menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang Retno kenal sangat baik. Retno tidak seperti perempuan kebanyakan. Di balik kesederhanaannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang merawat suami dan anak, ia menyimpan kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Kemampuan itu bukan datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh cobaan dan ujian, di mana ia harus memahami dan menguasai ilmu spiritual yang diwariskan oleh leluhurnya. Ilmu yang ia miliki adalah aliran kepercayaan kejawen, sebuah kepercayaan kearifan lokal Jawa yang sangat dalam, yang tidak hanya mempelajari dunia nyata, tetapi juga dunia gaib yang tersembunyi di balik tirai realitas manusia. Sejak kecil, Retno sudah terbiasa melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dia ingat ketika kakeknya, seorang ahli spiritual kejawen, mengajaknya duduk diam di malam-malam sunyi, memperkenalkannya pada dunia gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Duduk diam di malam-malam sunyi. Kakeknya sering berkata, "Tidak semua yang terlihat nyata dan tidak semua yang nyata bisa terlihat." Kalimat itu terus terngiang di pikirannya, mengingatkannya bahwa dunia ini lebih luas dari yang dapat dijangkau oleh mata manusia. Saat Retno dewasa, dia mewarisi kemampuan spiritual yang luar biasa dari leluhurnya. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, mendeteksi energi negatif, dan memahami tanda-tanda metafisik yang tersembunyi di balik simbol-simbol alam. Pengalaman panjangnya membuat Retno menjadi salah satu praktisi kejawen yang dihormati. Bagi para tetangga, dia adalah orang yang selalu mereka cari saat menghadapi masalah mistik, entah itu gangguan santet, pelet, atau bahkan serangan dari makhluk gaib yang lebih berbahaya. Retno tinggal di sebuah rumah tradisional Jawa yang tampak sederhana, namun penuh dengan simbol-simbol spiritual. Di halaman depan, ada sebatang pohon beringin besar, yang konon menjadi tempat tinggal para makhluk gaib. Setiap malam, angin berdesir melalui daun-daunnya, mengeluarkan suara berbisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, terdapat ruang khusus yang digunakan Retno untuk melakukan ritual dan pengobatan spiritual. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa, kain jari yang tergantung, dan berbagai benda pusaka peninggalan leluhurnya. Di tempat itulah Retno sering berkomunikasi dengan alam gaib. Kehidupan Retno sehari-hari terlihat normal di mata orang luar. Dia menyiapkan sarapan untuk suaminya, Heru, seorang anggota TNI yang berdinas di Koramil setempat. Heru adalah pria tegas dan penuh tanggung jawab, selalu pulang tepat waktu, dan sangat mencintai keluarganya. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Septi, yang baru masuk SMP kelas 1. Meski Septi adalah gadis yang ceria dan pintar, Retno selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan anaknya. Seperti ada keturunan gaib yang mengalir dalam darahnya, sebuah anugerah sekaligus kutukan. Namun, di balik keseharian yang tampak biasa itu, kehidupan Retno penuh dengan ketegangan. Setiap malam, ketika keluarga lain terlelap, Retno sering terjaga dalam keheningan. Suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang tidak berwujud, angin yang tiba-tiba berdesir meski semua jendela tertutup rapat, dan bisikan-bisikan gaib yang terdengar samar, seakan memanggil namanya dari kegelapan. Dia tahu, ini bukan sekedar imajinasi. Dunia gaib terus memantau gerak-geriknya, seolah menunggu momen untuk menyerang. Retno sadar bahwa kekuatannya tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menuntut tanggung jawab besar. Dalam setiap pengobatan spiritual yang ia lakukan, selalu ada harga yang harus dibayar, entah itu energinya atau bahkan jiwanya. Namun Retno selalu berpegang pada suatu prinsip. Ilmu yang ia miliki adalah anugerah dari Sang Pencipta, dan ia harus menggunakannya untuk menolong orang lain.
Sejak bertahun-tahun, Retno telah membantu banyak orang yang datang kepadanya dengan masalah-masalah gaib yang sulit dijelaskan oleh logika. Tapi, setiap kasus yang ia tangani selalu meninggalkan bekas di pikirannya dan terkadang di rumahnya. Energi negatif yang dibawa oleh pasien-pasiennya seringkali tertinggal, membuat rumah Retno terasa lebih berat, lebih gelap, terutama di malam hari. Dalam sepi, Retno sering merasa ada yang mengawasinya, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi nyata kehadirannya. Malam itu setelah selesai melakukan ritual pengobatan pada seorang pasien, Retno merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruangan ritualnya, asap dupa berputar-putar, seperti diseret oleh tangan-tangan tak terlihat. Mata Retno menyipit saat mencoba menangkap keberadaan makhluk gaib yang merayap di antara bayang-bayang. Dia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Dan firasat itu menjadi kenyataan ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya tepat saat malam mencapai puncaknya. Kutukan itu terdengar pelan, tapi tajam, seolah ada yang ingin masuk ke dalam. Retno terdiam sejenak, mendengarkan getaran energi yang memancar dari balik pintu. Rasa takut dan ketegangan melingkupi dirinya, meskipun dia sudah terbiasa dengan dunia seperti ini. Dengan hati-hati, Retno membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah pucat. Tubuhnya tampak rapuh, seolah dikuasai oleh sesuatu yang tidak manusiawi. "Bu Retno, tolong saya," bisik pria itu. Suaranya parau dan terdengar tercekik, diantar oleh saudaranya. Retno merasakan getaran energi hitam yang pekat dari tubuh pria tersebut. Dia tahu, ini bukan penyakit biasa. Pria ini telah terkena santet, kutukan gelap yang berasal dari niat jahat seseorang. Seperti biasa, pertanyaan dalam benak Retno saat mengobati pasien tentang santet. Dia selalu menelusuri siapa yang mengirimnya dan konfliknya apa, kenapa, mengapa terjadi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Namun Retno tahu bahwa jawabannya hanya bisa ditemukan dengan menelusuri lebih dalam, ke dalam dunia yang tidak semua orang berani memasukinya. Malam itu, ketika udara terasa semakin dingin dan berat, Retno duduk di ruang ritualnya, bersiap untuk malam yang seharusnya tenang. Namun, ketukan di pintu meruntuhkan keheningan. Seorang pria paruh baya, diantar oleh saudaranya, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak semakin kurus, seolah direnggut perlahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bu, tolong saya, Bu," bisik pria itu. Suaranya gemetar, seperti seseorang yang sudah lama terperangkap dalam kegelapan. Retno menatap pria itu dengan tajam. Dia merasakan ada yang tidak beres. Aura hitam pekat mengelilingi tubuh pria itu, menandakan bahwa ada energi negatif yang sangat kuat di sekitarnya. Mata Retno menyipit, dan tanpa berkata banyak, dia mempersilahkan pria itu masuk ruang ritualnya. Pria itu bercerita dengan terbata-bata. Dia adalah seorang pengusaha, baru saja menenangkan tender besar yang membuat saingan bisnisnya iri. Namun sejak beberapa bulan terakhir, kesehatannya memburuk tanpa sebab jelas. Dokter tidak bisa menemukan penyebab sakitnya. Rasa sakit di perut, mimpi buruk setiap malam, serta tubuh yang semakin melemah, seperti terkuras energinya. Semua itu terjadi setelah konflik bisnis dengan saingan utamanya. "Saya merasa ada yang aneh, Bu," katanya. "Ini bukan penyakit biasa. Saya merasa seperti ada yang mengikuti saya dimanapun saya berada." Retno mendengarkan dengan seksama, merasakan energi jahat yang membungkus pria itu semakin kuat. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar penyakit fisik, ini adalah serangan gaib. Tanpa membuang waktu, Retno mulai bekerja dengan tenang namun tegas. Dia menyiapkan dupa, air suci, dan beberapa benda pusaka peninggalan leluhurnya. Malam semakin pekat dan udara di dalam ruangan semakin dingin seiring dengan dimulainya ritual. Asap dupa kemenyan melayang-layang di udara, menciptakan pola-pola aneh yang seolah mengarahkan Retno ke sumber masalah. Dia duduk bersila di hadapan pria itu, mengamati dengan mata batinnya. Energi hitam yang mengelilingi tubuh pria itu begitu kental.
Dan semakin Retno menelusuri, semakin dia yakin bahwa ini adalah santet, kiriman dari seseorang yang menyimpan dendam besar. Seolah ada tali gaib yang mengikat tubuh pria itu, menariknya perlahan ke jurang kematian. "Seorang telah mengirim santet kepadamu," ujar Retno pelan namun pasti. "Saingan bisnismu. Dia tidak hanya ingin kamu gagal, dia ingin menghancurkanmu." Pria itu menunduk, nafasnya semakin berat. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya sudah mencoba segalanya." Retno tidak menjawab. Dia hanya menutup mata dan mulai melakukan penelusuran batiniah. Dalam keheningan malam, dia menembus alam gaib, menyusuri jejak santet yang tertinggal di tubuh pria itu. Retno bisa melihat dengan jelas tali gaib yang terhubung pada sebuah benda di rumah pria itu. Sesuatu yang disembunyikan dengan niat jahat, sebuah buhul, pusat kekuatan santet yang menjadi sumber penderitaan pasiennya. Setelah beberapa saat, Retno membuka matanya. "Kita harus mencari buhul itu. Itu adalah kunci untuk memutuskan santet yang menyerangmu." Keesokan harinya, Retno mengunjungi rumah pasiennya. Rumah itu tampak biasa, tetapi Retno bisa merasakan energi gelap yang mengintai di setiap sudut. Dengan kemampuan batinnya, Retno mulai menyusuri setiap ruangan, membiarkan dirinya dipandu oleh energi negatif yang terasa semakin kuat. Akhirnya, di pojok gelap gudang yang hampir terlupakan, Retno menemukan buhul itu. Seikat kain kotor yang diselipkan di belakang lemari kayu tua. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan saat Retno menyentuhnya. Di dalam kain itu terdapat potongan rambut, paku berkarat, dan beberapa benda aneh lainnya yang jelas digunakan dalam ritual jahat. Namun menemukan buhul hanyalah permulaan. Ketika Retno mulai melakukan ritual untuk menghancurkan buhul itu, dia merasakan perlawanan yang sangat kuat. Energi hitam yang mengalir dari buhul itu seperti mencoba melawan kekuatannya. Suara gemuruh terdengar sama, seolah makhluk-makhluk gaib marah karena Retno telah menemukan sumber kekuatan mereka. Retno tetap tenang. Meski jantungnya berdebar kencang, dia tahu bahwa dukun yang mengirim santet ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang ahli sihir yang kuat, dengan kekuatan besar yang bersumber dari jin kafir yang dikendalikannya. Setiap kali Retno mencoba memutuskan ikatan santet, energi hitam itu seolah menyerang balik, mencoba merasuki pikirannya, membuatnya ragu dan takut. Tapi Retno tidak goyah. Dia melafalkan doa-doa khusus yang diajarkan leluhurnya, doa kepada Tuhan, menguatkan dirinya dengan kekuatan spiritual yang selama ini dia pelajari. Meski tubuhnya gemetar karena intensitas energi yang sangat besar, Retno berhasil membakar buhul itu hingga habis. Asap hitam yang keluar dari buhul seolah meliuk-liuk sebelum menghilang ke udara, diiringi oleh jeritan halus yang terdengar jauh di telinganya. Pria paruh baya itu mulai pulih. Wajahnya yang sebelumnya pucat perlahan kembali bersemu. Dia bisa tidur nyenyak malam itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tapi Retno tahu bahwa ini belum berakhir. Dukun yang mengirim santet itu pasti akan sadar bahwa buhulnya telah dihancurkan dan dia tidak akan tinggal diam. Sementara itu di sisi lain, malam itu Retno merenung di ruang ritualnya. Meskipun pasiennya sembuh, dia merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Serangan balasan. Beberapa hari setelah Retno berhasil mengobati pasiennya, kehidupan di rumah kembali seperti biasa. Suara Heru yang ceria mengisi ruang makan, dan Retno merasa tenang meskipun ada bayang-bayang gelap dari dukun yang belum terungkap. Dia percaya dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya, segala ancaman bisa dihadapi. Namun malam yang tampak biasa itu berubah menjadi mimpi buruk ketika tiba-tiba Heru terjatuh di ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat. "Mas Heru!" Retno berlari menghampiri suaminya yang kini terkapar di lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa yang terjadi, Mas?" Heru tidak mampu menjawab. Hanya erangan lirih yang keluar dari bibirnya, disertai dengan nafas yang semakin berat.
Saat Retno mencoba meraba tubuh suaminya, sensasi dingin yang aneh merayap di tangannya. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengalir dalam darah Heru. Ini bukan sakit biasa, dan Retno tahu betul apa artinya ini. Perasaan takut menjalar di hati Retno. Dukun yang mengirim santet ke pasiennya ternyata telah melancarkan serangan balasan. Kali ini sasarannya adalah orang terdekat Retno, suaminya sendiri. Tak ingin kehilangan waktu, Retno segera melakukan tindakan. Dia segera menyalakan dupa dan lilin, membersihkan ruang ritualnya dengan air suci, dan mempersiapkan segala peralatan untuk melakukan penyembuhan. Namun kali ini, santet yang menyerang Heru jauh lebih kuat dan licik. Heru mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Tubuhnya semakin melemah, dan setiap kali Retno mencoba menyalurkan energi penyembuhan, serangan balik yang tak terlihat membuat Heru berteriak kesakitan. Retno tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Santet ini bukan hanya kiriman biasa. Dukun yang mengirimnya memiliki kekuatan besar, lebih kuat dari yang pernah dia hadapi. Di saat seperti ini, Retno ingat akan ajaran leluhurnya tentang kekuatan yang selalu melindungi keluarganya. Dia duduk di ruang ritualnya, mata tertutup, mulutnya melafalkan mantra kuno yang telah dia pelajari sejak kecil. Dalam keheningan malam, dia memanggil ruh leluhurnya, kakeknya, seorang ahli spiritual besar yang telah lama meninggalkan dunia ini, namun masih berhubungan dengan alam gaib. Angin berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pohon di luar, dan tiba-tiba ruangan itu terasa begitu dingin. Sebuah suara lembut, namun penuh wibawa, terdengar di telinga Retno. "Retno, Cahayu, cucuku, aku di sini." Ruh kakeknya muncul di hadapannya, berbentuk bayangan samar. Namun aura kekuatannya begitu jelas terasa. "Kamu sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia bukan dukun biasa. Jin yang membantunya sangat kuat, dan mereka terikat pada dendam yang dalam." "Apa yang harus aku lakukan, kek?" tanya Retno dengan suara bergetar sambil memegang tangan suaminya yang semakin dingin. "Kamu tidak sendiri, Retno. Kita akan melawan bersama." Malam itu Retno dan ruh kakeknya memulai ritual yang menegangkan. Mereka tidak hanya berusaha menyembuhkan Heru, tetapi juga melakukan perjalanan batin ke alam gaib untuk menelusuri sumber dari santet tersebut dan menghancurkannya. Retno duduk bersila, mengatur nafasnya, sementara ruh kakeknya berdiri di belakangnya, melindunginya dengan energi leluhur. Dengan mata tertutup, Retno merasakan dirinya ditarik keluar dari tubuh fisiknya. Tubuh astralnya melayang ke dalam kegelapan, menuju alam gaib yang dipenuhi dengan bayangan yang mengerikan dan suara-suara yang memekakan telinga. Di alam ini waktu dan ruang tidak lagi berlaku. Retno bisa melihat bayangan hitam yang mengikat tubuh suaminya, seperti tali gaib yang mencengkram erat, menguras setiap inci kehidupan dari dalam dirinya. Namun, jauh di balik kegelapan itu, Retno juga bisa merasakan kehadiran dukun yang telah menyerang mereka. Dukun itu bersembunyi di sebuah tempat terpencil, jauh di dalam hutan lebat, dikelilingi oleh jin-jin kafir yang menjaga buhul utama. Sosoknya samar, tetapi kekuatannya terasa seperti angin yang menghantam, dingin, dan penuh kebencian. "Kamu harus memutus ikatan ini, Retno," kata ruh kakeknya. "Tapi hati-hati, dia tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah." Retno menguatkan dirinya, melafalkan mantra-mantra kejawen yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Di alam gaib, setiap kata yang dia ucapkan menjadi aliran energi yang memotong tali-tali gaib yang mengikat suaminya. Namun, semakin Retno mencoba memutuskan ikatan itu, semakin kuat perlawanan dari dukun tersebut. Jin-jin kafir yang dikirimnya berusaha menyerang Retno, mencoba merasuk ke dalam pikirannya, menciptakan ilusi yang menakutkan. Retno merasa tubuh astralnya semakin lemah. Energinya terkuras dengan cepat. Suara-suara berbisik di sekelilingnya memaksa pikirannya untuk menyerah. Namun dalam keputusasaan itu, Retno mengingat Heru, cinta yang selama ini mereka bagikan.
Kebersamaan yang telah mereka jalani itu memberinya kekuatan. Cinta yang tulus dan kebaikan yang dia tanamkan dalam hidupnya menjadi pelindung terkuat dari kegelapan yang mencoba menghancurkan mereka. Dalam satu tarikan nafas terakhir, Retno memusatkan seluruh energinya pada mantra terakhir. Cahaya terang memancar dari tubuh astralnya, menyinari seluruh kegelapan di sekitarnya. Tali-tali gaib yang mengikat Heru terputus, dan di kejauhan dia bisa mendengar jeritan dukun itu penuh dengan kemarahan dan kekalahan. Kembali ke dunia nyata, Retno terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Heru yang sebelumnya tampak di ambang kematian perlahan membuka matanya. "Retno," bisiknya pelan. Retno tersenyum lelah, menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Mereka telah melewati ujian berat, tetapi ini belum selesai. Dukun itu mungkin sudah kalah dalam pertarungan ini. Namun Retno tahu bahwa masih ada ancaman yang harus mereka hadapi. Malam itu di tengah kesunyian, Retno berdoa kepada Tuhan, bukan hanya untuk melindungi suaminya, tetapi juga untuk kekuatan dalam menghadapi kegelapan yang mungkin akan datang lagi. Setelah berhasil menyelamatkan Heru, rasa lega yang dirasakan Retno hanya berlangsung singkat. Di balik setiap tarikan nafas, ada bara kemarahan yang terus menyala. Bukan hanya karena serangan pada suaminya, tetapi karena dukun itu telah mencoba menghancurkan hidupnya. Tidak ada pilihan lain, Retno harus menghadapi dukun tersebut langsung sebelum korban berikutnya jatuh. Saatnya memburu dukun santet. Malam itu setelah Heru tertidur dengan kondisi yang mulai pulih, Retno mempersiapkan diri. Dia duduk di ruang ritual. Kali ini tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi untuk memburu. Dengan lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya, dupa membakar, aroma kemenyan memenuhi udara. Retno memanggil kakeknya. Sosok ruh kakek muncul di hadapannya, lebih kuat dari sebelumnya. "Sudah waktunya, Kek," kata Retno dengan nada tegas. "Aku tidak bisa lagi membiarkan dukun itu bebas. Dia harus dihentikan, Kek." Kakeknya mengangguk pelan. "Perjalanan ini akan penuh dengan bahaya, Retno. Dukun itu tidak akan membiarkan kita datang dengan mudah. Ilmu hitamnya dipenuhi oleh jin-jin kafir yang siap melawan." Retno menarik nafas dalam-dalam. Matanya penuh dengan tekad. "Aku siap. Demi Heru, demi kedamaian, aku akan melakukannya." Dengan mantra yang diucapkan berulang kali, Retno memasuki perjalanan spiritual yang paling berbahaya. Tubuhnya terasa ringan, melayang keluar dari batas fisik dan terjun ke dalam dunia batin. Alam gaib kali ini terasa berbeda, gelap, berat, dan penuh dengan suara desisan makhluk-makhluk yang menunggu di kegelapan. Mereka tahu Retno sedang datang untuk memburu dukun yang telah menjadi tuan mereka. Retno tidak sendiri. Di sisinya, kakeknya membawa kekuatan jin-jin pelindung leluhur mereka, berjaga-jaga untuk serangan yang akan datang. Retno tiba di sebuah hutan gaib yang suram. Pepohonan dengan dahan bengkok melingkar seperti cakar. Kabut tebal menyelimuti tanah. Di tengah hutan itu, dukun santet berdiri dengan sorot mata yang tajam. Wajahnya penuh kebencian. Di belakangnya, para jin kafir bergentayangan, bersiap melindungi tuannya. "Kau datang juga, Retno?" Suara dukun itu menggema, terdengar lebih menyeramkan di alam batin. "Aku tahu kau akan mencariku, tapi ini adalah akhir bagimu, bukan bagiku." Retno berdiri tegak, meski kegelapan di sekitarnya semakin mendesak. "Ini adalah akhir dari keburukanmu. Kau telah menyakiti banyak orang, dan sekarang waktumu telah habis." Tanpa basa-basi, pertarungan gaib dimulai. Dukun itu melemparkan serangan gaib yang berupa bayangan hitam, seolah-olah cakar dari jin-jin kafir berusaha merobek Retno. Tapi Retno tidak gentar. Dengan mantra-mantra kejawen yang diwariskan oleh leluhurnya, dia membentuk perisai energi di sekelilingnya, menahan setiap serangan dengan keyakinan penuh. Setiap kali bayangan menyerang,
Mantra yang dilontarkannya memantulkan cahaya terang yang membakar. Namun dukun itu tidak berhenti. Dia memanggil lebih banyak jin-jin kafir, menyerang Retno dari segala arah. Kakek Retno berdiri di sisinya, memanggil kekuatan jin-jin pelindung keluarga mereka. Jin pelindung itu muncul dalam bentuk cahaya besar, bertarung sengit dengan makhluk-makhluk kegelapan yang dikuasai oleh dukun. Retno harus fokus di tengah kekacauan ini. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan dukun itu, menghancurkan sumber kekuatan ilmu hitamnya. Dengan penglihatan batinnya, Retno menemukan buhul utama terikat di pergelangan tangan dukun itu. Seuntai benang halus berwarna hitam pekat yang menghubungkan dukun itu dengan kekuatan jahatnya. Retno menajamkan pandangannya, mengarahkan seluruh energinya ke buhul tersebut. Dengan mantra terakhir yang penuh kekuatan, dia melayangkan serangan gaib yang memotong buhul itu. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, menghantam tali hitam itu hingga putus. Dukun itu berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan yang dimilikinya mulai hancur perlahan-lahan. Dan jin-jin kafir yang tadinya loyal, setia, kini berbalik melawannya. Dengan buhul yang terputus, dukun itu kehilangan kendali atas para makhluk yang dulu dia kuasai. Retno yang kini berdiri penuh kemenangan menatap dukun itu dengan tajam. "Ini akhir bagimu," katanya dengan suara dingin. Para jin yang tadinya dimiliki oleh dukun itu mendekat, siap melahap tuan mereka yang tak berdaya. Sang dukun berusaha melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar. Para jin kafir yang dulu menjadi alat kekuatannya kini berbalik menjadi algojo. Dalam jeritan panjang yang menyayat hati, dukun itu dilenyapkan oleh kekuatan yang selama ini dia gunakan untuk menyakiti orang lain. Setelah pertarungan selesai, alam gaib kembali tenang. Kabut perlahan menghilang dan Retno berdiri di sana. Lelah tapi lega. Kakeknya muncul di sampingnya, tersenyum bangga. "Sudah selesai, Retno. Kau telah mengalahkan kegelapan." Retno menunduk, merasakan air mata haru mengalir di pipinya. Dia tidak hanya telah menyelamatkan suaminya, tapi juga menghentikan teror yang selama ini menghantui banyak orang. Dengan kekuatan cinta, kebaikan, dan bantuan dari leluhurnya, Retno telah membuktikan bahwa terang selalu bisa mengalahkan gelap. Tak peduli seberapa besar kegelapan itu mencoba menguasai, Retno kembali ke dunia nyata dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun yang mungkin datang, bersama cinta dan perlindungan yang tak terbatas dari leluhurnya. Dengan dukun santet yang berhasil dihancurkan dan jin-jin jahat yang sudah tidak lagi mengancam, kehidupan Retno dan keluarganya perlahan kembali normal. Heru yang sempat berada di ambang kematian akhirnya sembuh total. Retno merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga kesehatannya pulih seperti sedia kala. Keceriaan mulai kembali ke dalam rumah mereka yang sebelumnya dihantui ketakutan dan kecemasan. Setelah semua cobaan ini berlalu, Retno bisa kembali fokus pada kehidupan sehari-harinya. Dia kembali menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang penuh perhatian, mendidik anak-anaknya, dan memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Namun meski kehidupannya tampak biasa di permukaan, tugas sebagai ahli spiritual tetap menjadi bagian penting dari hidupnya. Orang-orang dari berbagai penjuru tetap datang mencari bantuannya, membawa cerita-cerita tentang gangguan gaib yang terus mengintai mereka. Retno dengan tenang dan penuh keyakinan menolong mereka satu persatu, menggunakan ilmu yang diwariskan leluhurnya. Meski perjalanan batin yang dialami sangat berat, Retno kini merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa meski kekuatan gaib ada di sekeliling, tak ada yang lebih kuat dari ketulusan dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Alam batin memang tempat penuh misteri, tetapi Retno telah belajar untuk menavigasinya dengan tekad dan cinta yang tak tergoyahkan. Di akhir perjalanan dalam kasus ini, Retno duduk di ruang ritualnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ilmu spiritual yang diwariskan kepadanya adalah amanah, sesuatu yang harus digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Kakeknya sering mengingatkannya bahwa semua anugerah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya lah kekuatan itu seharusnya dikembalikan. Dengan tekad yang diperbarui, Retno bersumpah untuk terus menggunakan ilmunya dengan niat yang murni.
Setiap bantuan yang dia berikan kepada para masyarakat orang lain seperti ritual yang dia jalani akan dilakukan semata-mata untuk menolong sesama makhluk ciptaan Allah, bukan demi balas dendam atau kepentingan pribadi. Semua upayanya akan dilakukan lillahi ta'ala sebagai petunjuk pengabdian kepada Tuhan. Retno tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jin-jin atau ilmu gaib, melainkan pada keyakinan yang teguh kepada Sang Pencipta. Dia telah melihat sendiri bagaimana kekuatan cinta dan kebaikan bisa mengalahkan kegelapan. Kekuatan itu datang bukan dari ilmu hitam, tetapi dari niat baik dan doa yang tulus. Kehidupan mungkin tidak akan pernah benar-benar bebas dari gangguan gaib atau tantangan spiritual, tetapi Retno sekarang tahu bahwa selama dia berada di jalan yang benar, dengan iman yang kokoh dan niat yang lurus, tidak ada kegelapan yang tidak bisa dia kalahkan. Pesan terakhir yang Retno ambil dari semua ini adalah bahwa anugerah spiritual adalah tanggung jawab besar yang harus digunakan untuk kebaikan dan bahwa semua kekuatan datang dari Allah, Sang Maha Kuasa. Kisah ini selesai. Demikianlah kisah dari Mbak Retno dalam Memburu Dukun Santet. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisahnya Mbak Retno lainnya, hanya di Tony FS.